Ya, selamat pagi. Eh, Mari kita mulai sebelum apel pagi ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih bagi yang sudah hadir. Pagi ini ada beberapa hal penting ya yang akan Bapak sampaikan yang berkaitan dengan pembelajaran daring ya. Ini kita ulang-ulang supaya jangan sampai ada pemikiran ya atau pemahaman bahwa pembelajaran daring ini boleh dianggap main-main ya. Ini cukup berbahaya kalau anggapan seperti itu adik-adik ya. Jadi pembelajaran daring itu harus kita pahami sebagaimana pemahaman Anda belajar tatap muka di kelas. Itu adik-adik ya. Jadi jangan sampai kita pahami itu seolah-olah main-main gitu. Nah, seperti berulang-ulang saya sampaikan ya bahwa cara pembelajaran daring ini akan terus dilaksanakan ya untuk pembelajaran normatif, adaptif ya. Kemudian C1 ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk bidang kompetensi kalian ya. Adik-adik kan mengambil jurusan teknik pengelasan ya. Berarti di sana ada kompetensi dasar ya dan ada kompetensi keahlian gitu. Nah, kompetensi dasar itu yang adik-adik pelajari ya bersama saya. Yang terpenting adalah gambar teknik ya atau gambar rencana kerja ya. Nah, gambar teknik ini akan mengadopsi dua standar penting yang ada di dunia, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika ya. Jadi betul-betul adik-adik sudah dari awal disiapkan mempunyai kompetensi dasar itu. Nah, oleh karena itu merupakan hal sangat dasar, maka adik-adik harus berlatih ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka itu harus dilakukan latihan secara terus-menerus ya. Nah, jadi di bidang perencanaan. Terus yang kedua, mapelnya adalah perencanaan dasar teknik mesin ya. Ada 3 mapel yang adik-adik belajar sama saya. Nah, bidang perencanaan dasar ini merupakan pelajaran yang ada hubungannya dengan menghitung ya, adik-adik. Jadi di sana ada perpaduan antara matematika, ada fisika, kemudian juga ada kimia ya. Itu berarti perencanaan dasar teknik mesin itu adalah penerapan di lapangan ya. Contoh yang bisa saya berikan ya, karena Anda jurusan pengelasan, maka hal yang penting sebelum Anda melakukan pekerjaan besar ya, contohnya membuat kapal laut, kapal udara atau pesawat terbang,
mungkin kendaraan-kendaraan alat utama sistem persenjataan utama ya, alutsista ya. Contohnya PT Pindad, perusahaan industri angkatan darat, itu membuat tank, membuat pesawat tempur, peluncur rudal dan sebagainya ya. Nah, ini tentunya dalam bidang perencanaan tadi, adik-adik harus memahami baik-baik ya, memahami baik-baik sisi kekuatannya, kekuatan dan kehandalan daripada sambungan las yang adik-adik buat itu dihitung betulan ya. Nah, jadi karena itu merupakan penting ya, karena jangan sampai apa yang kita buat itu malah menjadi sesuatu yang nanti merugikan orang banyak ya. Contoh membuat kapal adik-adik. Itu adalah sambungan rangka ya, rangka baja dan plat. Nah, bagaimana itu disambung dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai nanti terkena ombak, badai, kemudian mungkin menabrak karang di laut ya, baik itu karang es ataupun karang dari batu-batuan ya, sehingga kapalnya patah gitu. Nah, ini tentunya tidak boleh terjadi adik-adik. Nah, itu yang menyangkut perencanaan dasar. Nah, di sana itu ada hukum-hukum fisika, contohnya misalnya tumbukan. Jadi kalau adik-adik pernah belajar fisika itu berarti dalam perencanaan itu juga akan ketemu kembali. Karena kapalnya akan nabrak karang, berarti tumbukan dengan karang. Misalnya kapalnya tabrakan dengan kapal yang lain, berarti namanya tumbukan. Beradu maksudnya ya. Nah, di sini adik-adik pentingnya bahwa ilmu dasar ya, matematika itu contoh penambahan, perkalian, pembagian, mungkin kuadrat ya kan, akar. Nah, ini harus diperkuat adik-adik ya, literasi sainsnya ya. Sains itu matematika, fisika dan kimia ya. Itu kalau mau betul-betul akan jadi insinyur yang menjadi rebutan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh dunia adik-adik. Nah, kemudian yang lain itu adalah namanya pekerjaan dasar teknik mesin ya. Di sana tentunya nanti kalau sudah ada penjadwalan praktek, maka adik-adik juga akan melakukan kegiatan itu ya. Kita tinggal nunggu dari tim COVID-nya, apakah SMKN 5 Batam ya, kemudian lingkungan itu mendukung atau tidak pembelajaran tatap muka ya adik-adik, karena rupanya di wilayah Batu Aji, wilayah Sagulung ya, dan yang lain-lain itu adalah sekarang zonanya berubah lagi adik-adik. Zona merah ya, ada yang zona kuning. Bahkan kemarin di Puskesmas Seilangkai ya, itu ada beberapa orang petugas puskesmasnya kena COVID. Kemudian ada suara saya bisa didengar adik-adik ya? Iya, kemarin ada RSUD Embung Fatimah, itu contohnya beberapa petugas medis malah terkena COVID. Nah, ini kan tentunya akan menjadi masalah baru adik-adik ya. Nah, jadi kalau petugas medis saja terkena, ini ya tentunya kita harus lebih waspada.